Di YouTube banyak YouTuber yang upload videonya Buya Syakur yang mengatakan bahwa di kitab kuning itu ada ajaran apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum maka tidak usah dijawab. Kalaupun dijawab maka jawablah dengan assalamualaikum, mampus bagimu. Kata beliau seakan-akan menyalahkan kitab kuning. Saya cari sumber aslinya video ini dan ternyata ada di Jabat TV. Beliau wawancara dengan Rahma Sarita Al-Jufri. Ternyata video itu ada di menit ke 3.30 kalau tidak salah. Di video Jabat TV, Jabat Jiwa TV yang berjudul kalau ada yang menjelekkan Islam gak usah lapor ya. Dan saya lihat putar video itu sampai selesai. Ternyata potongan video ini tidak mengubah kata-kata yang diucapkan oleh Buya Syakur. Beliau memang mengatakan bahwa di kitab kuning ada ajaran seperti itu. Kitab kuning tentu yang diajarkan di pesantren. Apabila ada orang non muslim mengucapkan salam assalamualaikum kepada kita maka tidak usah dijawab. Kalaupun dijawab maka jawablah dengan assalamualaikum, mampus bagimu. Saya yang di dunia pesantren merasa bahwa di kitab kuning tidak ada hal yang seperti itu. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Tidak ada sama sekali. Bahkan sebaliknya, kita tetap diperbolehkan menjawab waalaikum. Juga ada yang memperbolehkan dijawab dengan waalaikumsalam. Yang menjadi khilaf di kalangan ulama itu apa boleh kita mengucapkan salam kepada orang non muslim. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan kami diajarkan sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari di Kitabul Adab malah. Dan ini juga diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda di kitab hadis. Di hadis riwayat Bukhari ada sekelompok Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan assalamualaikum, semoga kematian menimpamu wahai Muhammad. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah cukup menjawab waalaikum. Ucapan Yahudi ini dengar oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah menjawab, alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Dijawab dengan jawaban yang lebih panjang. Siti Aisyah menjawab, dan kebinasaan semoga menimpamu. Laknat Allah menimpamu. Semoga murka Allah menimpamu. Ini dijawab oleh Siti Aisyah. Ya, sebagai seorang muslimah dan juga sebagai seorang istri. Tujuan Siti Aisyah tentu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela suami yang didoakan keburukan oleh kaum Yahudi. Ketika Rasulullah mendengar jawaban Siti Aisyah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, alaiki birrifki wa iyaki wal anfah wal fusa. Pelan-pelan wahai Aisyah, tenang, santai wahai Aisyah. Janganlah engkau keras, janganlah mengucapkan kata-kata yang kasar. Nasihat Rasulullah kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah menjawab lagi, awalam tasma' ma qalu. Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan wahai Rasulullah?
Rasulullah tetap dengan lemah lembutnya menjawab, awalam tasma'i ma qultu radatu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyah. Apakah engkau tidak mendengar apa yang aku jawab kepada mereka? Dan Allah mengabulkan doaku dan tidak mengabulkan doa kaum Yahudi itu. Jadi assalamualaikum ini sebenarnya ucapan kaum Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jawaban kita kepada non Muslim yang mengucapkan assalamualaikum. Malah kita menjawab assalamualaikum, kebinasaan menimpamu. Ini kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang diajarkan di dunia pesantren. Bahkan dunia pesantren ini welcome ketika di tahun-tahun politik banyak pejabat yang datang ke dunia pesantren. Apa yang dilakukan oleh para kiai? Tetap diterima dengan baik mereka sebagai tamu. Malah ada yang dikalungi surban. Tujuannya mungkin sebagai dakwah kepada kaum non Muslim. Itu ajaran kita. Jadi tanpa mengurangi respek kepada beliau, tanpa mengurangi hormat saya pribadi kepada beliau, saya katakan beliau berbohong bahwa di kitab kuning ini ada ajaran ketika non Muslim mengucapkan salam kepada kita dijawab dengan assalamualaikum, kebinasaan, mampus, semoga menimpa. Ini suatu kebohongan. Dan di wawancara ini di Jabat Jiwa TV, beliau juga mengatakan bahwa di kitab kuning juga ada, ketika ada orang non Muslim kelaparan, ada pahalanya enggak ketika kita bantu? Enggak ada pahalanya, malah dosa. Di kitab kuning tidak ada seperti itu. Bahkan ulama mengatakan di dalam hubungan bertetangga itu ada 3 kewajiban kita apabila orang itu Muslim, tetangga kita itu Muslim dan punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kewajiban kita kepada mereka ada 3. Itu kewajiban kita sebagai tetangga, kewajiban kita sebagai saudara seagama, dan kewajiban kita sebagai kerabat. Apabila tetangga kita bukan kerabat kita, ada dua kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita sebagai tetangga. Yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Nah, apabila tetangga itu tidak ada hubungan kerabat dengan kita dan berbeda agama dengan kita, apa kewajiban kita? Kita punya tetangga non Muslim umpamanya. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita 1, yaitu hukukul jar. Kewajiban kita kepada mereka sebagai tetangga. Tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga. Di dalam hadis diterangkan, wa khairul jiran indallahi khairuhum lijarihi. Sebaik-baiknya tetangga menurut Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya, walaupun dia kafir. Di Al-Quran juga, wal jari dil kurba wal jari dil kurba wal jaril junubi, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Para ulama banyak penafsiran tentang ini.
siapa al-jari dzil qurba, al-jaril junubi. Dan salah satu penafsiran itu adalah tetangga yang dekat, itu adalah tetangga yang seakidah, yang seagama dengan kita, sama-sama muslim, sama-sama beragama Islam. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh, itu siapa? Tetangga yang berbeda agama dengan kita, tetangga non muslim kita. Bagaimana kita kepada tetangga yang seperti itu? Tetap ihsana. Malah di dalam ayat ini di permulaan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dibarengi dengan menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, kepada tetangga dekatmu, kepada tetangga jauhmu. Dan ini yang menjadi ajaran kami di pesantren. Banyak yang non muslim ada di sekitar pesantren, mereka aman, tidak diganggu oleh kita. Dan juga kita diajarkan orang yang menyakiti kafir dhimmi itu tidak akan mencium bau surga. Tentu yang dimaksud tidak mencium bau surga, tidak akan masuk surga. Ada tetangga non muslim kita ganggu, padahal mereka tidak mengganggu kita, bahkan mereka baik kepada kita, tidak mengganggu kita, malah kita yang mengganggu. Maka ancaman Rasulullah SAW tidak akan mencium bau surga. Di kitab kuning, di dunia pesantren ini tidak ada ajaran seperti apa yang dikatakan oleh Buya Syaku. Dan saya yakin beliau juga orang pesantren, punya pesantren, tentu membaca kitab kuning. Allahu a'lam, apa saya yang kurang literatur atau apa. Namun secara umum di dunia pesantren, di kitab kuning itu tidak ada ajaran yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab.